Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Zulmiati dengan NIM 19108040108. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing, terkhusus di halaman 69. Nah, pada paragraf 13.7 terkait laporan keuangan konsolidasi komparatif diilustrasikan sebagai berikut. Untuk mengilustrasikan lindung nilai investasi bersih entitas asing, asumsikan bahwa Pinehurst Corporation, sebuah perusahaan Amerika Serikat, memiliki investasi ekuitas 100% dalam perusahaan Inggris, yaitu Bennett Ltd, yang diakuisisi pada nilai buku yang sama dengan nilai wajar. Mata uang fungsional Bennett adalah pound Inggris. Aktiva dan kewajiban investasi saling melindungi nilai satu sama lain, sehingga hanya aktiva bersih yang rentan terhadap risiko fluktuasi kurs. Untuk melindungi nilai exposure mata uang asing, penyesuaian translasi dari transaksi lindung nilai harus bergerak dalam arah yang berlawanan dengan penyesuaian translasi dari aktiva bersih investasi. Selanjutnya, saldo akun investasi Pinehurst dalam Bennett per 31 Desember 2006 adalah $1.280.000, yaitu 100% dari 800.000 pound milik Bennett dikali kurs saat ini pada akhir tahun sebesar $1,60. Pada tanggal tersebut, Pinehurst tidak memiliki saldo penyesuaian translasi relatif terhadap investasinya dalam Bennett. Untuk melindungi nilai investasi bersihnya dalam Bennett, Pinehurst meminjam 800.000 pound selama 1 tahun dengan bunga 12% pada tanggal 1 Januari 2007 dengan kurs spot sebesar $1,60. Pinjaman tersebut didenominasi dalam pound dengan pokok beserta bunganya akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2008. Kemudian Pinehurst mencatat pinjamannya itu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2007 dicatat kas di sisi debit sebesar $1.280.000. Kemudian utang pinjaman di sisi kredit sebesar $1.280.000 dengan keterangan untuk mencatat pinjaman yang didenominasi dalam pound Inggris, yaitu 800.000 pound dikali 1,60 kurs spot. Pada tanggal 1 November 2007, Bennett mengumumkan dan membayar dividen sebesar 40.000 pound, maka Pinehurst mencatat penerimaan dividen itu pada kurs spot sebesar $1,75 pada tanggal tersebut. Yakni pada tanggal 1 November 2007, dicatat kas pada sisi debit sebesar $70.000, kemudian investasi dalam Bennett pada sisi kredit sebesar $70.000 dengan keterangan untuk mencatat penerimaan dividen dari Bennett, yakni 40.000 pound dikali 1,75 kurs spot. Selanjutnya, pada tahun 2007, Bennett melaporkan laba bersih sebesar 160.000 pound. Kurs rata-rata tertimbang untuk translasi pos pendapatan dan beban Bennett selama tahun tersebut adalah $1,70 dan kurs saat ini per 31 Desember 2007 adalah $1,80. Perubahan aktiva bersih Bennett tersebut akan dicantumkan dalam ikhtisar berikut. Yang pertama, aktiva bersih per 1 Januari 2007 dalam pound Inggris sebesar 800.000 pound. Kemudian dikali kurs $1,60, maka pada dolar Amerika Serikat didapatkan hasil sebesar $1.280.000. Kemudian ditambah laba bersih pada tahun 2007 yakni sebesar 160.000 pound dikali kurs $1,70 didapatkan hasil sebesar $272.000. Selanjutnya dikurangi dividen sebesar 40.000 pound dikali $1,75 didapatkan hasil sebesar $70.000. Kemudian penyesuaian ekuitas perubahan yaitu sebesar $174.000. Maka didapatkan hasil aktiva bersih per 31 Desember 2007 sebesar 920.000 pound dikali $1,80 ditemukan hasil sebesar $1.656.000.
Selanjutnya, Pinehurst membuat ayat jurnal berikut pada tanggal 31 Desember 2007 untuk mencatat bagiannya atas laba Bennett. Pada tanggal 31 Desember 2007, dicatat pada sisi debit yaitu investasi dalam Bennett sebesar $446.000. Kemudian pada sisi kredit yaitu laba dari Bennett sebesar $272.000 dan laba komprehensif lainnya sebesar $174.000. Dengan keterangan untuk mencatat bagian 100% atas laba Bennett yakni £160.000 dikali $1,70 kurs rata-rata tertimbang serta untuk mencatat bagian 100% penyesuaian translasi. Nah, selain itu, Pinehurst juga menyesuaikan utang pinjaman dan investasi ekuitas dengan kurs saat ini pada tanggal 31 Desember 2007 serta mengakrualkan bunga atas pinjaman. Dicatat pada sisi debit, yaitu laba komprehensif lainnya sebesar $160.000 dan pada sisi kredit, yaitu utang pinjaman sebesar $160.000. Dengan keterangan untuk menyesuaikan utang pinjaman yang didenominasi dalam pound Inggris dengan kurs saat ini pada akhir tahun, yakni £800.000 dikali $180 dikurangi $1,60. Mohon maaf, $1,80 dikurangi $1,60. Selanjutnya yaitu mencatat pada sisi debit beban bunga sebesar $163.200 dan pada sisi debit juga yaitu kerugian kurs sebesar $9.600. Kemudian pada sisi kredit utang bunga sebesar $172.800. Dengan keterangan untuk mencatat beban bunga pada kurs rata-rata tertimbang dan mengakrualkan utang bunga yang didenominasi dalam pound pada kurs saat ini pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Utang bunga £800.000 dikali 12% bunga dikali 1 tahun dikali $1,80 kurs saat ini, yaitu sebesar $172.800. Kemudian dikurangi beban bunga yaitu £800.000 dikali 12% bunga dikali 1 tahun dikali 1,70 kurs dolar rata-rata tertimbang yaitu sebesar $163.200 sehingga didapatkan kerugian kurs sebesar $9.600. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.